saya selesai merias pengantin, pengantin wanitanya selalu meninggal dunia. Dan saya selalu mendapatkan harta yang berlimpah, Pak Beto. Sudah berapa kali itu terjadi? 12 kali. Satu korban lagi, Susi. Masalahnya ada di konde itu. Alis lo jadi tebel deh. Simpo bisa aja. Aki kan jadi emas. Aki yakin lo, Mak. Lekong lo, Mak. Bakalan kagak kedip lihat lo, Mak. Ah, Mpo, namanya aja pengantin. Aki ambil kondenya dulu, Mak. Po, kondenya punya aja, ya? Aki kan punya, Nek. Udahlah, Po, punya aja. Nih. Ih, jarang deh. Kok berat sih, Nek? Ini ada apaan ya, Nek? Ih. Gimana, Mak? Tambah cantik kan, Mak? Yogi yang kocok-kocok Pandanya raja berangkat Semuanya lepas semua dalamku Semoga laris sandung kibut Dikocok-kocok Kok Jenny? Buka salon? Aja Sini kamu. Kok sampai jam segini belum ada yang datang sih? Banyak ya, Pok ya. Datang lagi ya, Pok ya. Ya. Lari sebenarnya salonnya Mbak Jenny. Seneng deh liatnya. Sarah, mau diapain? Biasa nih menyanggut. Biasa ya, ada kondangan. Ya, masuk, Pok, masuk, Pok. Sarah, mau pulang.
hamba selalu berusaha. Tapi kenapa salon hamba tidak pernah ramai? Hari ini seperti hari-hari sebelumnya. Sama sekali tidak ada satupun pengunjung yang datang. Sementara aku butuh bayar listrik, uang sewa, juga sama uang makan. Gue peringatin ya sama lu, mendingan lu tuh tutup lu punya salon. Karena salon lu tuh gak sebanding sama salon gue, tahu? Iya. Salon saya tutup, Pok. Tapi salah saya apa? Salah lu tuh karena lu buka salon deket tempat gue. Ngerti lu? Udah deh. Ayo, buruan. Kenanya lagi. Permisi, Mbak. Iya, Mbak, ada apa? Saya mau menikah, Mbak. Saya butuh perias pengantin dan baju pengantinnya juga. Iya, boleh. Masuk yuk. Maaf ya Mbak, agak berdebu. Tapi nanti kalau mau dipakai saya pasti cuci dulu. Maaf Mbak, nama siapa? Nama saya Heni, Mbak. Kalau Mbak Heni kurang cocok, saya beliin yang lain ya. Nih Mbak, ini kayaknya cocok buat Mbak. Pasti deh Mbak cantik pakai baju pengantin ini. Sanggulnya yang mana ya? Buat sanggul gampang deh Mbak, nanti saya beliin yang baru. Biar Mbak jadi penglaris saya. Tapi harganya berapa ya, Mbak? Kalau 500.000 gimana? Ya udah, kalau gitu saya kurangin 50.000, jadi 450.000. Itu udah murah banget Mbak. Coba deh Mbak cari di salon lain, pasti nggak dapet yang murah segitu. Saya cuma punya uang 100.000, Mbak. Aduh, 100.000 Mbak. Maaf Mbak, kalau segitu nggak dapet. Uang 100.000 paling untuk beli konde aja Mbak. Ya udah deh, Mbak. Makasih ya, Mbak. Permisi. Ya udah, ntar enyak deh yang ngeriasin lu ya. Ntar bikin cantik deh. Habis mau gimana lagi? Emang kita kagak gablak duit. Kan Aye pengen ya jadi pengantin yang pakai baju pengantin bagus, di makeup yang bagus, biar Aye kelihatan cantik ya. Nah lo nyari laki pedagang asongan. Lo cari sono supir angkot kek, supir bis kek. Biar berubah hidup kita, tahu nggak? Mbak Heni, ya udah, saya nggak apa-apa dibayar segitu. Saya janji akan merias wajah Mbak Heni supaya lebih cantik. Nah lo, tuh rezeki lo tuh. Udah jangan mewek. Nah Mbak, kalau yang ini pego. Nggak bisa kurang lagi Mbak. Ini udah yang paling murah. Kalau yang mahal sih ada lagi. Nggak dapet 100. Gini aja deh, gua kasih lo 125.000, nggak bisa kurang lagi. Gimana? Enggak deh Mbak kalau gitu. Makasih ya. Udah. Kemana lagi ya? Semua onde harganya mahal-mahal. Gak ada yang murah lagi. Kalau harganya lebih dari 100, aku nongol.
ini yang paling murah, Ai kasih pego dah. Karena Ai punya walang nggak laku-laku. Mahal banget kok. Nggak ada yang lebih murah, yang di bawah 100. Di bawah cepek, mana lah bisa. Ya udah deh kok, makasih ya. Bentar dulu. Ai punya walang paling murah. Tapi Ai punya walang udah jelek, nggak laku-laku. Nggak ada apa-apa. Kalau nih mau walang, Ai kasih 75.000 perak. Karena Ai punya walang udah lama. Mau kok, saya ambil ini deh. Kamsia ya? Kasih kak. Ya. Untung gue punya walang udah laku satu. Terima kasih ya Mbak Susi. Kalau nggak ada Mbak Susi, saya... Ya udahlah, Hen. Nggak usah diingat-ingat lagi. Yang penting sekarang kamu konsentrasi aja ya untuk akad nikah. Iya, Mbak. Saya beliin konde baru kan buat kamu. Bagus kan? Mbak Susi kenapa, Mbak? Mbak Susi hebat ya. Saya kelihatan cantik. Iya, Hen. Kamu jadi cantik. Saya belum pernah merias pengantin secantik ini. Mbak Susi bisa aja. Enggak kok, Hen. Saya bener. Kamu tuh cantik.
Mas. Pok, tau gak sih, hebat juga ya si Susi. Salon kagak pernah laku, tapi bisa-bisanya si Susi bangun bisa bagus kayak gitu ya. Simpo mau tahu aja ya, biarin aja Po, si Susi mau dapat duit dari mana kek. Yang penting sekarang kan salonnya si Susi udah bagus. Dan sebagai tetangga nih, mestinya kita juga ikut seneng. Ibu, denger ya. Lu tahu nggak kenapa itu si Susi bisa buka salon? Kenapa? Dia itu ngipri tahu. Iya, ngelipi monyet, ngelipi kuda atau ngelipi babi. Ngepet kayak. Iya, kayak lu tuh. Sembarangan. Dia itu meminta kekayaan ke gunung-gunung gitu loh. Iya, kayak ke dukun, kayak orang pinter itu, ke paranormal. Iya. Pok Jenny, jangan sembarangan ngomong yang gosip aja. Emang kenapa? Ya udah. Sekarang mendingan kita cobain krimbat aja di salonnya Susi yang baru yuk. Iya deh. Ntar kena dukun. Udah kita coba aja. Yuk. Udah jangan suka ngomongin orang. Bukannya pakai salon gue, malah salon si Susi lagi. Ya aja aku sumpahin jadi kodok semuanya ya. Iya, kayak lu tuh. Pok Jenny, dari mana, Pok? Aduh, udah deh, lu tuh jangan sok belaga ramah gitu sama gue. Gue tahu lu tuh mau ngetawain gue kan? Maaf, saya nggak ngerti maksud Pok Jenny. Aduh, lu tuh memang bener-bener goblok ya. Gue tahu lu tuh mau nunjukin ke orang-orang bahwa lu tuh lebih hebat dari gue, salon lu tuh lebih laku, dan lu calon pelanggan gue semua. Maaf, Pok. Saya nggak bermaksud seperti itu. Mereka sendiri kalau datang ke tempat saya. Udah, jangan banyak ngomong lu! Pok Jenny, wah, Pok bangun, Pok. Empok, ada apa? Pagi-pagi bikin salon Ike jadi sepi aja, nggak boleh marah-marah. Udah deh, diam. Lu tuh bikin gua pusing. Gua yakin ya, itu si Susi itu tuh pakai dukun biar salonnya laku. Lu tahu nggak? Pok, jangan ngomong sembarangan, Pok. Belum ada buktinya. Tapi jangan-jangan siapa tahu Susi pakai dukun beranak kali ya. Dukun beranak, lu tuh bener-bener rumpi ya. Udah deh, diam. Pusing, tahu? Di krembat, Pok, supaya nggak pusing. Itu kan pintu krembat, Pok. Pok. Ayah jadi kawin nih. Minggu depan jadinya. Kamu sama siapa? Ya udah sini. Gua ada perlu sama. Duduk. Roh, lu kan temen gue. Gue tahu lu kenapa nggak mau didandanin sama si Susi, karena lu temen gue kan? Iya, Pok. Emang kenapa? Enggak, gini. Ntar kalau lu pengantenan, lu dirias sama si Susi aja. Ya, si Mpok kagak mau nih ngasih korting ke Aye. Bukannya begitu. Begini nih, gue minta tolong sama lu. Gue minta lu selidikin salonnya si Susi. Gue curiga sih dia pakai dukun biar salonnya tenar gitu. Nah, ntar lu diriasin sama dia, lu korek-korek tuh. Ntar gue sebarin biar salonnya tuh bangkrut. Mau? Iya, Pok. Iya. Ya, ntar gue kasih korting ya. Iya. Ya, udah, yuk pulang. Aduh, Empok bikin pusing. Ribet kayaknya deh.
Ini muka gue. Hebat banget lo. Bener-bener gue jadi cakep gini. Ya, nyapu. Ngapain, Po? Pagi-pagi nggak usah nyapu. Mendingan ngeringin rambut, jangan gosip. Getok lu dasar panci. Pak! Aduh, si Saro pengantin baru main keluar aja. Pak Mali tahu aturan mah di rumah sono. Si Empo yang kayak gituan aja dipercaya. Ini nih ayah mau balikin baju sama sanggulnya si Susi. Saro. Gimana? Ada kabar apa? Beneran kan si Susi pakai dukun dan jangan-jangan pakai pesugihan lagi. Gak ada, Pok. Malah dia bilang tuh anti bener sama yang kayak gitu-gituan. Lu percaya aja. Lu percaya emang dia nggak pakai gituan? Kagak tahu juga sih ya. Tapi emang riasannya bagus, Pok. Ayah aja nih didandanin sampai cakep bener. Ya nggak salah lah dia banyak panggilan di mana-mana. Pok, ayah mau buru-buru nih. Maaf ya, mau nganterin ini ke tempat Susi. Yeah. Ampun, lu mah bulu ketek cabutin mulu kerjaannya. Biar aja sih. Kagak ada tahu. Mobil aku juga apa kalau dicari jangan kemana-mana. Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Ini harta dari mana? Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama untuk memajukan salon saya, Pak Ustadz. Saya tahu itu, Sus. Saya tahu kamu orangnya jujur, baik dan ramah, mirip dengan kedua orang tua almarhum orang tua kamu. Tapi kejadian itu selalu berlangsung, Pak. Setiap saya selesai merias pengantin wanitanya selalu meninggal dunia. Dan saya selalu mendapatkan harta yang berlimpah, Pak Ustadz. Sudah berapa kali itu terjadi, Sus? Mungkin sekitar 12 kali. Astagfirullah. Sabar, Sus. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Serahkan semuanya kepadanya. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Asal kamu mau berpasrah diri.
masalah saya ya Allah. Satu korban lagi Susi. Satu korban lagi. Maka lengkaplah korbanku yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sus, minumlah air putih ini. Insya Allah dengan seizin Tuhan, kamu bisa lebih tenang. Benar Pak Ustadz. Masalahnya ada di konde itu. Pak Ustadz, tidak ada apa-apa kan? Masya Allah, ini adalah konde pesugihan. Dan dia sudah meminta 13 tumbal. Dan kamu sudah... 12 Pak Ustadz. Saya sudah merias 12 pengantin wanita. Dan mereka meninggal setelah beberapa hari pernikahannya. Astagfirullahaladzim. Ini akan membawa malapetaka, Sus. Konde ini Bapak harap jangan sekali-sekali kamu bawa lagi ataupun kamu pakai. Ini akan membahayakan kamu. Ini adalah iblis, setan yang nyata-nyata adalah musuh kita semua. Sus, kira-kira kalau nanti aku udah berangkat, kita masih bisa ketemu lagi nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Kita ketemu di tempat biasa ya. Benar ya? Benar ya? Asik. Mario? Akhirnya kamu kembali juga ke sini.
Kenapa konde ini? Aku mau... Kamu udah nikah belum? belum. Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu. Kamu suka? Kamu mau nggak nikah sama aku? Apa yuk? Aku harus pakai konde itu saat pernikahan kita nanti. Kamu nggak keberatan kan? Tapi yo, Kenapa? Apa karena konde itu adalah salah satu barang yang kamu sewakan di sini? Kayaknya nggak ada masalah deh. bukan yo. Konde itu Dengerin ya, Sus. Konde itu menurut aku bagus sekali kok. Dan aku yakin kamu akan sangat cantik sekali kalau kamu pakai konde itu di hari pernikahan kita nanti. Tapi kan kita masih bisa beli konde-konde yang lebih bagus. Aku tahu, tapi sayangnya aku nggak mau. Aku cuma kepengen kamu pakai konde itu di hari pernikahan kita nanti. Dan itu udah harga mati, kan nggak bisa tawar lagi. Aku nggak tahu yo. Kenapa aku nggak pernah nyesal ketemu sama kamu. Aku juga nggak tahu kenapa aku sangat mencintai kamu yo. Aku pasrah kalau memang aku harus ditumbang 13. Aku pasrah yo. Saya tahu kamu pasti sedih karena saat pernikahan ini kedua orang tua kamu sudah tidak ada. Sudahlah Sus, jangan nangis terus. Kalau kamu nangis terus, nanti ibu ngerias kamu gak kelar-kelar deh. Banget nih, cantik banget Sus. Terima kasih. Selamat ya, selamat Ibu. Selamat ya. Betul ya? Pak Ustadz. Kamu Roni. ingat, semuanya itu serahkan kepada Allah. Karena Allah adalah Maha segala-galanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat ya, Pak Ustadz. Selamat Ibu.
Aku pasrah menyerahkan urusanku kepadamu ya Allah. Kalau memang aku harus mati, aku pun pasrah ya Allah. Kamu kenapa nangis, Sus? Kamu nggak bahagia nikah sama aku? Aku bahagia yo. Terus kenapa, Sus? Aku perhatikan dari akad nikah sampai resepsi, bahkan sampai sekarang, kamu nangis terus. Maafin aku yo. Aku nggak bisa lama-lama nemenin kamu. Aku nggak bisa lama-lama yo jadi istri kamu. Siapa kamu? Jangan halangi aku. Pergilah dengan tenang. Tempatmu bukan di sini. Aku kemari ingin mengambil tumbangku yang terakhir. Susi adalah tumbangku yang terakhir. Itu sudah perjanjian. Tapi perjanjianmu bukan dengan Susi. Minggir! Semua kita serahkan kepada Allah. Karena Allah Maha segala-galanya.